sebagai salah satu pendidik di salah satu sekolah SDIT di daerah Tangerang, boleh memberikan saran kepada kami sebagai tenaga pendidik, upaya delegitimasi apa yang nyata yang bisa kita berikan contoh nyatanya kepada para siswa nih, supaya mereka lebih mudah memahami, sebab jika dalam bahasa novel kan sepertinya agak tinggi begitu ya. Kalau contoh nyatanya seperti apa gitu untuk kita memberikan gambaran terhadap para siswa kita gitu. Baik, yang pertama teman-teman sayang Allah, saya tidak tahu jawaban apa yang harus secara tepat diberikan untuk membangkitkan semangat kita dalam literasi ya. Cuma saya ingin memberi gambaran betapa literate-nya orang-orang di zaman Pangeran Diponegoro. Saya ingin gambarkan, bukan pria, bukan wanita semua. Tadi sudah kita lihat ya, Ratu Ageng Tegalrejo saja koleksi bukunya keren banget. Bayangkan ini, Babad Diponegoro itu ditulis dengan berbagai versi oleh banyak orang. Satu, Babad Diponegoro versi Pangeran Diponegoro sendiri, ditulis di tahanan di Manado tahun 1831 sampai 1833. Itu 1.200 halaman lebih. Dua, Babad Diponegoro versi Keraton Surakarta, ada sendiri. Tiga, Babad Diponegoro versi Keraton Yogyakarta juga ada. Empat, Babad Diponegoro Suryo-Ngalam versi Pakualaman ada. Lima, Babad Diponegoro versi putra Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Diponegoro Anom, ditulis selama pembuangannya di Sumeneb, lalu beliau dibuang ke Ambon. 6. Babad Diponegoro yang ditulis oleh Raden Tumenggung Cokronegoro, musuhnya Pangeran Diponegoro. Dalam perang nulis babad tapi banyak memuji Pangeran Diponegoro. 7. Babad Diponegoro yang ditulis oleh panglimanya Diponegoro, namanya Raden Basa Gondokusumo, 8 jilid. Kita bisa bayangkan. Dan itu detail, seperti Pangeran Diponegoro juga sangat detail, nama panglima, nama perjurit, nama yang gugur, nama yang berjasa, nama yang selamat, nama-nama musuh, musuh yang tewas, musuh yang berhasil lolos, semuanya ada. Dan ditulis dalam bentuk tembang, tembang itu berarti ada aturan, berapa suku kata per baris, berapa jumlah baris per bait, a, i, u, e, o setiap akhir seperti apa, itu ada aturannya. Rumit sekali nulisnya Anita. Bayangkan bahwa Raden Ayu Mangkorowati, ibunda Pangeran Diponegoro, juga nulis tentang putranya. Bayangkan bahwa Raden Ayu Ratnaningsih, istri Pangeran Diponegoro, menulis tentang suaminya. Bayangkan bahwa Pangeran Diponegoro di Makassar itu, hadiah yang paling beliau sukai adalah kertas, pena, buku. Berulang kali minta dikirim buku dari Jawa untuk mendidik putra-putranya. Hanya dikabulkan sebagian kecil, maka beliau nulis sendiri buku-buku untuk mendidik putra-putrinya. Ada yang berjudul Serat Sariosing Ratu ing Tanah Jawi, sejarah raja-raja Jawa. Tapi ternyata beliau tulis mulai zaman Nabi Adam. Ada yang disebut Serat Risalah, ternyata isinya penjabaran iman, Islam, ihsan oleh Pangeran Diponegoro untuk mengajari putra-putrinya. Ini gambaran betapa literate-nya, betapa melek huruf, melek baca, melek tulis orang-orang di zaman itu sehingga berhasil mengobarkan perlawanan sedahsyat itu. Kita bisa bayangkan bahwa di zaman Ibu kita Kartini, betapa terbelakang itu berarti 1 abad setelah Pangeran Diponegoro terjadi kemunduran luar biasa dalam literasi Indonesia, dalam literasi Nusantara. Clear ya? Mari kita kembali ke kejayaan itu menjadi orang yang kembali punya kepedulian tinggi terhadap literasi. Ayo sebarkan semangat untuk membaca dan semangat untuk menulis. Kalau sekarang, waduh saya mau nulis tapi siapa yang baca? Tulislah dulu karena nanti ada yang baca. Minimal orang yang cinta sama antum. Itu mau baca tulisan antum. Maka dengan demikian kita sudah memperbanyak jumlah orang yang mau membaca. Gitu ya? Clear. Terima kasih. Kemudian yang kedua Bunda, sangat mudah di Indonesia ini peminggiran terhadap anasir-anasir perjuangan Islam itu. Teman-teman kalau membandingkan kira-kira pergerakan nasional yang lebih nasional, lebih besar dampaknya, lebih keren, lebih super,
itu Sarekat Islam atau Budi Utomo? Sarekat Islam anggotanya di tahun 1912, Sarekat Islam itu 3 juta orang. Ada organisasi yang zaman itu, di tahun itu beranggota 3 juta orang. Enggak ada, the one and only dalam sejarah Indonesia. Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Budi Utomo, organisasi para priyayi Jawa dan Madura untuk tetap menegakkan supremasi kebangsawanannya dalam kebangsaan Jawa dan Madura. Yang Indonesia anggotanya di Sumatera ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, di Jawa terlebih banyak sekali. Siapa? Sarekat Islam. Tapi untuk Hari Kebangkitan Nasional yang dipilih lahirnya Budi Utomo apa lahirnya Sarekat Islam? Jelas gitu ya, clear ya. 2. Kira-kira yang jumlah sekolahnya lebih banyak dan menjangkau ke lebih luas, Muhammadiyah atau Taman Siswa? Muhammadiyah atau Taman Siswa? Muhammadiyah. Tetapi Hari Pendidikan Nasional, hari lahirnya Ahmad Dahlan atau harinya Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar, karena Ki Hajar itu pada awalnya bahkan adalah guru di sekolah Muhammadiyah. Bayangkan. Jadi sejarah kita nulisnya gimana? Begitu. Pahlawan wanita paling terkenal se-Indonesia siapa? Bu Gita Kartini. Itu juga bagus. Jadi kita Budi Utomo kita akui, Taman Siswa sangat kita akui, Ki Hajar sangat kita akui gitu ya. Dr. Cipto gitu ya, Dowes Dekker dan saya produknya Budi Utomo juga sangat kita akui, mereka pejuang. Tapi kenapa ada peminggiran seperti ini? Nah, kita punya mujahidah-mujahidah yang mengerikan dalam sejarah dalam tanda kutip. 1, Laksamana Kemalahayati, Anda kenal? Pemimpin wanita mengepalai 300 kapal perang armadanya Iskandar Muda. Perempuan namanya Laksamana Kemalahayati. Dia yang berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam duel di atas kapal pakai rencong. Senggel. Bisa dibayangkan. Anda kenal nama itu? Enggak kenal. Ratu Kalinyamat dari Jepara, Anda kenalnya bertapa telanjang aja. Padahal Ratu Kalinyamat oleh Portugis disebut Mawar Laut Utara. Dalam catatan De Graaf, Ratu Kalinyamat 2 kali mengirimkan armada perang Jepara ke Portugis, kepada Portugis di Malaka untuk menggempur Malaka dengan kekuatan masing-masing 150 kapal. Bayangkan, kita nggak ingat ada Ratu Kalinyamat yang ngirim 150 kapal 2 kali ekspedisi nyerbu Malaka. Perempuan. Tadi neneknya di Ponegoro, Ratu Ageng Tegarrejo, mendampingi suaminya jihad 9 tahun di atas kuda sampai melahirkan anaknya Hamengkubuwono II itu di lereng Gunung Sindoro dalam gerilya. Dahsyat kan? Jadi teman-teman yang disayang Allah, kita nggak kenal muslimah tangguh ini kan. Kita tidak akan mengingkari, kita sangat mencintai Bu Kartini yang luar biasa tercerahkan oleh pengajaran Al-Fatihahnya Kiai Soleh Darat dari Semarang. Bagi kita, yes, mereka pahlawan. Tapi kenapa pahlawan-pahlawan ini tidak kita kenal? Tidak dimunculkan dalam narasi sejarah. Ini Bunda yang disebut delegitimasi dan peminggiran-peminggiran. Kita akan angkat insya Allah. Termasuk kenapa kita pilih yang pertama-tama adalah Diponegoro. Karena Diponegoro milik seluruh Indonesia, bukan milik orang Jawa. Dalam darahnya mengalir darah a mix of a little bit everything. Dari seluruh suku bangsa dan seluruh ras-ras ada dalam darahnya. Maka insya Allah nanti kita lanjutkan dengan mengangkat para pahlawan yang lain dalam sejarah Nusantara. Begitu ya Bunda, terima kasih.